Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah sangking sunah salatut tasbihi utawi salat tasbih. Wal qatli lan salat krana bali saka perang. Wal qatli lan salat krana bali saka perang. Wala sakalan ora ana keraguan iku maujud fi istirati ta'yini ing dalem nyaratake nentokake niat. Wa fil ula lan iku ing dalem salat sing pertama wa ing kanat senajan ana apa ula iku laisat ora ana apa ula iku data wektin salat kang nduwèni sebab wala waktu salat kang nduwèni waktu wala sabab lan salat kang ora nduwèni sebab. Untuk salat tasbih ini meskipun salat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab, salat tasbih itu boleh dilakukan kapan saja, siang boleh, malam boleh, sore boleh, pagi boleh, bebas salat tasbih. Karena salat yang tidak punya waktu dan juga tidak punya sebab, sebabnya apa salat tasbih juga nggak ada. Jadi pokoknya salat tasbih itu. Meskipun demikian, maka di sini juga harus ta'yinun niat, usolli sunatal litasbihi gitu. Jadi harus ada niat menyebutkan nama salatnya di dalam niat itu. Wa amatsaniya anapun utawi salat yang kedua yaitu salat karena kembali dari perang. Kan kalau setelah perang sampai rumah kita disunahkan untuk salat. Iku falaha mongko iku kedue saniyah sababun tai sebab muta'akhirun kang diakhirkan, artinya sebabnya muta'akhir. Salat mau berangkat perang kok pulang. Wasaniyatu tai wa amasan tu tai salat arep perang. Salat arep perang. Iku falaha mongko iku kedue saniyah sababun utai sebab mutaakhirun kang akhir, artinya sebabnya nanti. Jadi sebelum berangkat perang disunahkan sholat sunnah dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunatal lil qitali. Ya, ini sama dengan sholat sunnah karena mau ihram. Jadi sebabnya ini mutaakhir, sebabnya itu akhir. Jadi yang menyebabkan dia sholat itu belum mulai, itu namanya sebab muakhir. Jadi sholat itu ada yang dzatu sababin, sholat sunnah ada yang tidak dzatu sababin. Seperti istisqa itu dzatu sabab. Itu. Kal ikhrami kaya dene salat sunah arep ihram. Wayah tamilu mengku apa wayah tamilu mengku apa masalah istirahat ta'ini ing syarat ing den syaratake nyatakake niat ing den syaratake nyatakake niat fiha ing dalem salat wayah tamilulan mengku apa masalah khilafahu ing sulayane istirahat, artinya
ini juga bisa mungkin terjadi perbedaan ulama gitu. Antara disyaratkan harus takyin menyebutkan nama sholatnya atau tidak. Sekali lagi melihat esensinya. Kalau esensinya itu adalah usulul ibadah atau khusul sholat, sepenting ki wong arep perangi sholat. Sholat apa terserah. Maka tidak butuh takyin. Tapi kalau memang itu khusus, memang ada perintah untuk sholat secara khusus sebelum berangkat perang, maka ya wajib takyin. Jadi keberadaan sholat karena mau perang itu nggak bisa diganti dengan ibadah lain, maka wajib takyin, sepakat. Tapi kalau memang yang penting khusul ibadah, yang penting narap perang ini ono sholat sikit, buat sholat sunah duha, misal, buat sholat sunah hajat, buat sholat sunah tahiyatul masjid misal, itu sudah cukup, ya berarti tidak butuh takyin. Nah, tergantung melihat esensinya di sana. Jadi tidak menutup peluang akan terjadi perbedaan pendapat lagi. Ya, kalau kita kan sudah diajari, artinya kalau di masyarakat NU itu sudah diajari, biasanya sholat-sholat sunnah itu sudah ada namanya. Berarti itu lebih bagus. Misal sholat sunnah, kalau ada orang meninggal dunia malamnya ada sholat sunnah namanya ungsil kubri, ya disebutkan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak apa-apa, karena hadisnya meskipun dhaif untuk fadlul amal tidak apa-apa. Hadisnya hanya sholat rakaateni, yang penting sholat 2 rakaat, tapi tidak disebutkan nama sholatnya. Cuman nama itu kemudian dinamakan unsil kubri. Kita kalau sholat ya usolli rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian di akhirnya kita berdoa ibadah sholat itu pahalanya diberikan kepada mayit. Dan di situ ada bacaan-bacaan zikir tertentu. Nah, hal seperti itu kalau memang yang dimaksud itu memang sepenting ada ibadah sholat yang dikirimkan kepada mayit pahalanya, ya sudah, berarti nggak usah penyebutan usolli sunatal li insil kubri, usolli rakaateni sunatan lillahi ta'ala sudah cukup. Nah, tapi kalau di NU itu sudah ada penyebutan nama-nama sholat, gitu, sudah ada penyebutan nama sholat. Jadi mau disebutkan kalau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kan gini, setiap kita tuh menghadapi sesuatu kan disunahkan sholat. Sebenarnya itu mau perang, pulang dari perjalanan, terus mau perjalanan kan gitu. Saya kira-kira abot itu disunahkan sholat. Perjalanan jauh itu yang kita menyebabkan menjadi musafir itu kan disunahkan sholat sebelum perjalanan. Sholat sunah safar, atau setelahnya, atau itu apakah kita harus menyebutkan namanya itu? Misal ada orang mau melakukan sesuatu yang berat, kemudian dia sholat, intinya memohon kepada Allah lewat perantara sholat. Ini disebutkan namanya atau cukup sholat 2 rakaat? Nah, gitu ya. Jadi bebas saja kita melaksanakan. Sementing ono ibadah, karena ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau mau disebutkan namanya ya juga tidak apa-apa. Seperti sholat mau berangkat perang. Gitu. Kalau sholat tasbih, ya, kalau tasbih ini ada nama khusus memang, sehingga disyaratkan harus ada takyin untuk membedakan antara sholat sunnah biasa dengan sholat sunnah tasbih. Wa minha lan iku setengah saking nawafil sholatul ghuflah utawi sholat ghuflah bainal maghribi ing antane wektu maghrib wal isya lan wektu isya. Ada sholat ghuflah ini juga sama, mau disebutkan niatnya namanya dalam niat ya boleh, mau tidak ya tidak apa-apa.
Maksudnya sholat sunnah yang dilakukan antara waktu maghrib dan isya, ini maksudnya sementing ibadah sholat atau memang ada namanya tersendiri. Nah, ada perintah secara khusus, ini namanya ini dari syariat. Kalau ada perintah khusus berarti ya wajib menyebutkan namanya. Usolli sunatal lil ghuflati gitu misalnya. Ada yang mengatakan sholat awwabin. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Padahal sholat awwabin itu kemarin sholat duha ya. Kemudian kalau memang tidak harus menyebutkan namanya, artinya sementing bar maghrib sampai isya itu ada sholat sunnah, ya sudah berarti usolli sunatar rakaataini lillahi ta'ala, itu aja. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian wasolatu lan salat fi baiti ing dalem omahe wong ida aroda nalikane ngarep pakai wong al khuruj ing metu li safarin krana perjalanan. Jadi salat sunah safar tuh yang bagus di rumah sebelum kita keluar rumah. Gitu. Sebelum kita keluar rumah kita salat sunah dulu. Namanya salat sunah safar. Ini juga harus ditakyin, dijelaskan namanya usolli sunatal safar, karena nanti ada perbedaan dia sholat apa, misal mau pas-pas duha waktu pagi gini, sholat duha apa harus sholat apa kan gitu, padahal dia juga mau pergi kemudian pas waktunya duha, orang itu biasanya sholat duha, nah maka harus dibedakan sholat duha atau sholat sunah safar. Nah, kalau 2 ya 2, 1 duha, kalau 4 rakaat misal 2 salam ya yang 2 duha, yang 2 sholat sunah safar boleh. Supaya beda. Wa idza nazala lan salat nalikane temurun sapa musafir, wal musafir lan musafir idza nazala nalikane temurun sapa musafir mangzalan ing panggonan. Jadi ketika musafir itu mau berhenti di sebuah tempat, di situ dia juga disunahkan sholat sunnah. Wa arada lan ngarep pakai musafir mufaraqatahu ing misai mangzilan ing tempat wa arada mufaraqatahu. Nah, salatnya ketika dia ingin berangkat, misal leren lah, musafir perjalanan kemudian istirahat di suatu tempat. Nah itu kalau mau kita berangkat lagi ya juga disunahkan untuk sholat sunnah. Yustahabu dan sunatake apa ayu diahu. Allah apa ayu ana lamira sampean. Yen tang nglakoni sapa wong ing apa mau. Yen to ninggal sapa wong ing mangzil. Istahabu den sunake apa yuwadiahu yen to ninggal sapa wong ing mangzil biruk atene kelawan 2 rakaat. Maksudnya sebelum dia berangkat dia disunahkan sholat 2 rakaat. Nah ini membutuhkan takyin, tidak harus ada penyebutan nama. Kalau namanya nama sholat apa itu kan gitu. Sholat Arab Arab melanjutkan perjalanan misalnya gitu. Lalu apa? Maka di sini Imam Nawawi wadzohiru menurut pendapat yang dohir. Bilkuli dalam sekabehane mulai dari tadi sholat awabin, sholat huflah, dan sholat safar. Ini menurut dohirnya iku ada mustirot ini ora anane dan syaratake nyatakake niat.
Berarti tidak disyaratkan harus menjelaskan ini sholat apa. Sementing dia sholat 2 rakaat itu cukup. Sholat safar juga sama, namanya sholat safar. Karena apa? Sholat yang dilakukan mau berjalan. Berarti cukup dilakukan sholat sunnah 2 rakaat itu aja cukup. Tapi kalau mau disebut usoli sunatal safari ya boleh. Tapi yang kalau kita, artinya kalau kita kesulitan tidak tahu namanya atau apa, ya sudah pokoknya sholat 2 rakaat itu aja, nggak usah ini sholat apa, itu sudah cukup. Kenapa? Li'anal maksud karena sak temene perkara kang den sejo. Li'anal maksud karena sak temene perkara kang den sejo iku isghalul waqti, ketunggule waktu. Awil makani utawa panggonan bisolati kelawan salat. Awil makan atau panggonan bisolati kelawan salat. Karena esensinya adalah orang itu pokoknya beribadah. Isghalul waktu itu ya pokoknya diisi dengan ibadah. Mau berjalan diisi dengan ibadah. Antara maghrib dan isya diisi dengan ibadah. Kita berhenti di suatu tempat kemudian ingin melanjutkan lagi, ini diisi dengan ibadah yang berkaitan dengan tempat. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat. Kalau ketika musafir berhenti di suatu tempat kemudian ingin melanjutkan lagi, ini berkaitan dengan tempat. Seperti tahiyatul masjid itu kan berkaitan dengan tempat, karena masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Kalau tidak masuk masjid ya enggak. Jadi ada sholat-sholat itu yang sholat yang dikaitkan dengan waktu, ada sholat yang dikaitkan dengan tempat. Sebabnya itu loh. Sebabnya karena waktu. Sehingga ibadah itu tidak bisa dilakukan di lainnya. Sampean tidak mau pergi kok sholat sunnah safar ya tidak bisa. Ngurarep lunga kok. Kalau sholat sunnah mutlak ya boleh, tapi itu bukan sholat sunnah yang disunahkan ketika mau berjalan, karena Anda tidak akan melakukan perjalanan. Nah ini sholat sunnah yang dilakukan karena memang ada peristiwa. Waktunya apa? Mau berjalan itu. Katahiyati kaya sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita itu pergi kemudian leren atau istirahat di satu tempat, kita melanjutkan lagi, disunahkan sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah apa? Kalau di sini ya pokoknya sholat sunnah 2 rakaat, itu yang penak. Meskipun ada orang yang menamai sholat sunnah lil mufaraqah ilal manzil, sholat sunnah krono Arab misai mau berpisah dengan tempat yang untuk istirahat kesuwan lan niate. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat itu sudah cukup. Walam arolan ora mersani walam arolan ora weruh sapa isun. Walam arolan ora weruh sapa isun man wong ta'arada kang melawani sapa man lidzalika mangre mengkono ada mustirati ta'yin. Lidzalika marang mengkono ada mustirat ta'yin, artinya tidak disyaratkan menjelaskan niat. Kulihi ya sakabane dalik. Wa min dalika lan sange mengkono perkara as-saumu ta poso. Begitu juga dengan puasa. Kalau orang puasa ya tidak ada esensi untuk sesuatu ya, nggak usah niat ini puasa apa, pokoknya nawaitu sama'udin sunatan ila ta'ala, pokoknya besok saya mau puasa. Nah, itu. Kecuali memang ada nama-nama tertentu seperti Senin Kemis. Senin Kemis pun itu juga terjadi perbedaan ulama pendapat.
Ini maksudnya harus diniati usoli nawaitu saumahodin an adai yaumisnaini misal kan gitu, atau tidak niat ingsun poso tutuk dina esuk krana nekani kesunane dina Senin misal gitu kan. Harus seperti itu tidak, atau cukup pokoknya sesuk niat poso kan gitu. Kalau dalam fikih pokoknya nih Senin ini poso. Sebenarnya tidak ada namanya ini puasa Senin, puasa. Pokoknya pas dina Senin itu disunahkan puasa sunah. Pas Kemis disunahkan puasa. Ya wis pokoknya awakmu niat poso ngono ae. Ndak usah niat ingsun poso Senin. Nek keliru ternyata besok Selasa lah repot. Tapi nek niat esuk poso, ternyata sing dikira-kira kok Senin, jebule kok Selasa, ora apa-apa. Malah ndak apa-apa karena tidak ditakyin. Ya begitu itu hukum itu. Jadi bukan berarti hukum Islam menyamlin ndak. Wong pinter ki ngono kuwi. Nek wong ora ndek ilmu siji digujeki sik mati. Nek ana wong nglakoni beda kuwi disalahke. Nah kuwi sing wong ora pinter. Ngoten niku. Wong nglakoni beda disalah-salahke. Nah itu wong sing ora pinter tidak mendalami ilmu. Di ilmu itu seperti itu. Makanya jangankan ilmu agama gitu. Ilmu apapun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat ya gitu kan. Kan gitu. Sekarang misal dalam ilmu kesehatan, apakah virus COVID-19 itu bisa bertahan di udara, bisa menular lewat udara? Nah, itu kan masih ada perbedaan. Kalau dia bisa bertahan di udara selama 8 jam misal, berarti dia bisa menular lewat udara. Orang bersin ya, dropletnya keluar des, kan berhenti. Karena tidak ada dia tidak melekat di cairan. Kan ada yang melekat di cairan. Dia kalau cairnya turun dia turun. Tapi kalau cairnya kena angin lari, berarti kan dia bisa menular lewat angin juga. Kan gitu. Makanya kita dianjurkan oleh pemerintah memakai masker ketika kita keluar. Karena seperti itu. Jadi tidak bisa langsung orang bersin langsung turun jatuh ke tanah, tidak bisa. Karena apa? Karena ada virus itu keluar memang tidak ada medianya, tidak lewat droplet tadi, tidak lewat cairan. Dia memang murni virus keluar. Nah ini kan nggak segera turun, dia akan terbang dulu bersama angin kan gitu. Nah sekarang kekuatan virus yang tanpa media itu bertahan berapa jam? Nah kan gitu. Kalau bertahan 1,5 jam, ya berarti ini 1,5 jam ya suwe loh, kena angin sudah kemana-mana gitu. Cuman ya wallahu alam lah, semuanya tidak tahu kan gitu, karena penelitiannya macam-macam. Jadi sebenarnya harus ada uji laboratorium. Virus itu diambil kemudian dibiarkan tanpa media. Ya, ini bisa bertahan berapa jam misal, kemudian terbawa-bawa angin. Nah untungnya saja terlepas dari bisa nular lewat udara tidak, untungnya Indonesia itu panas, berarti dia sudah mati gitu aja. Ukuran 1 menit sudah mati. 1 menit ya suwe ya. Nah gitu. Pas ada orang bersin gitu, setengah menit sampai lewat nggak pakai masker kan bisa kena itu. Nah ini kan. Makanya perlu masker di situ. Kalau kita keluar harus. Nah, sama ilmu agama juga sama. Dan itu kita mau megangi yang mana pun boleh karena itu lewat penelitian juga. Yang satu meneliti tidak berhasil, yang satu meneliti berhasil gitu. Jadi namanya ilmu pengetahuan itu ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat. Semua ilmu seperti itu. Ilmu agama juga termasuk ilmu pengetahuan. Karena berangkat dari sumber yang memang sumber itu sangat luas, artinya luas pengertiannya. Al-Quran dan hadis itu luas pengertiannya, luas maknanya. Nah, karena luas itulah maka orang para ulama kemudian
menerka-nerka artinya sesuai dengan kapasitasnya, yaitu tetap berpegang pada Al-Quran, hadis, dan qaulus sahabah dalam nafsiri Al-Quran. Karena ulama tahu man fasara bi ra'yihi, kan gitu. Man qala bi ra'yihi. Nah, hadisnya banyak. Barang siapa yang mengomentari Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia akan masuk neraka. Artinya nggak boleh kita nafsu. Ini maksudnya ayat ini. Nah, dia ngomong gitu harus ada tendensinya. Nggak boleh kalau kita itu maksudnya ayat itu seperti ini, kemudian dia tidak punya pijakan, itu dosa besar. Misal orang bahas ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Dia bisa mengatakan diwajibkan atas kamu, itu harus tahu tafsirnya. Karena kutiba itu kalau dilihat dari bahasa kutiba dan tulis. Dari mana kau maknai diwajibkan? Nah gitu kan. Saya lihat terjemah. Saya lihat terjemah ini. Gitu. Kamu harus tahu kutiba kok diwajibkan itu maksudnya gimana? Oh, kutiba ala itu sama dengan wajib. Nah, dia tahu bahasa Arab misal. Nah, gitu. Atau dia tahu tafsirnya. Nah, kenapa kutiba dimaknai wajib? Karena memang ada perintah melaksanakan puasa Ramadan. Misal ada hadis, dia tahu. Nah, itu baru bisa mengatakan kutiba dikatakan fardu. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak boleh dia tuh diwajibkan atas kamu puasa Ramadan. Awatan melu-melu. Itu berarti kamu menafsiri Al-Quran dengan pikiranmu sendiri. Tidak dengan qaulul Quran, qaulun Nabi, atau qaulus sahabah. Atau paling tidak kita tahu dari perkataan ulama bahwa kutiba dikatakan furido karena ada ini. Nah, paling enggak seperti itu. Kalau modal terjemah kok berani pidato, ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tidak tahu persis ayat itu arahnya kemana. Kemudian dia bisa menafsiri ayat Al-Quran itu dengan hawa nafsunya sendiri, karepe dhewe. Nah, ini berbahaya. Maka dia harus punya ilmu dulu. Jadi tidak mudah orang dakwah itu, tidak mudah. Tidak sesimpel itu. Karena agama itu harus disampaikan dengan hati-hati. Bukan dengan menuruti hawa nafsu. Nah, hati-hati itu belum tentu sesuatu yang menyenangkan. Namanya hati-hati kok. Kemarin saya contohkan. Anda mau naik haji, tapi BMKG memberikan prediksi, memperkirakan cuaca ini tidak bagus untuk penerbangan. Gitu. Karena jarak pandang kurang dari 10 kilo, hanya 3 kilo. Nah, ini enggak bahaya. Nah, kalau kita nekat naik haji, pesawat nekat diterbangkan, itu dosa. Pilotnya dosa. Apakah kemudian kita mau bilang, wong haji kok enggak boleh? Mati urusan Allah. Nah, enggak. Kalau kita bilang seperti itu, maka kita namanya beragama dengan nafsu. Melaksanakan agama dengan nafsu. Belum tentu ibadah yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Belum tentu. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah, ada sesuatu yang lebih untuk dijaga. Yaitu apa? Sihatul abdan. Keselamatan jiwa. Begitu. Jadi agama itu seperti itu. Bukan berarti kalau kita beribadah itu nanti bernilai ibadah, belum tentu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita jaga. Baik itu berkaitan dengan harta maupun berkaitan dengan jiwa. Karena menjaga harta wajib. Nah, biasanya agama itu mementingkan yang lebih besar madorotnya, atau yang lebih besar manfaatnya, atau yang lebih besar maslahahnya.
Sekarang orang menjaga ibadah dengan menjaga kesehatan, lebih besar mana masalahnya? Lebih besar menjaga kesehatan. Kalau sholat itu bisa dilakukan kapan saja, bisa dikodok, kayak gitu, kan, bisa dikodok semisal gitu, bisa dilakukan dengan cara berdiri, dengan cara duduk, dengan cara tidur, kan gitu kalau sholat. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan badan, maka banyak ibadah yang akan kita tinggalkan. Oh, ini saya tidak memungkinkan sholat. Oh, saya tidak memungkinkan untuk pergi ibadah haji karena cuaca buruk. Ya sudah, berarti yang saya tinggalkan hanya haji untuk saat ini. Tapi kalau saya di rumah, badan saya terlindungi, saya masih bisa ibadah dengan yang lain. Bekerja ibadah, kan gitu. Tolong menolong beribadah. Pidato memberi mauidhah ibadah, mengajar ibadah, kan gitu. Kalau kita tubuhnya selamat. Tapi kalau kita hanya mengejar ibadah haji tok, padahal itu cuacanya sangat buruk, ya mati urip iku Gusti Allah, ora ana sing ngerti. Wong ning omah ya iso mati kok. Ning omah iso mati. Tapi bukan begitu, beragama itu bukan seperti itu. Beragama itu pokoknya hukumnya universal. Jadi semua aspek diperhatikan, itu agama. Kalau kita hanya mengejar ibadah tok, ya remo. Oh, itu urusannya ibadah harus Gusti Allah kok. Tapi aspek-aspek yang lain yang lebih maslahah, yang lebih manfaat, yang lebih lebih darurat tidak kita perhatikan, ya wassalam wis. Berarti banyak orang-orang melaksanakan peribadahan itu menuruti hawa nafsunya, tidak melihat konteksnya. Seperti itu memang ya. Tapi gini, kalau dijelaskan ya sulit juga. Kalau dijelaskan ya sulit juga. Wa min hal anti mau. Wal madhabu utai menurut madhab al mansusu kang den jelasake, kang den tetepake iku aladi perkara kota akang wis mesthekake bi iklan aladi sapa ashabu pira-pira sahabat Imam Syafi'i, itu si pira-pira ulama madhab Syafi'i. Wal madhabu utawi menurut madhab Syafi'i al mansusu kang den tetepake aladi kang koto akang wis netepake biklan aldi sapa ashabu sapa al ashabu pira-pira ulama Syafi'iyah iku, nah ini khabarnya di sini, iku istiratut ta'yini den syaratake ta'yin fihi ing dalem zalika, fi dalam saum nih, fi dalam poso. Ditamyizi Ramadhana karena bedake poso wulan Ramadan. Ditamyizi Ramadhana karena bedake poso wulan Ramadan minal qodoi saing qodok. Wan nadri lan nadar wal kifarati lan kifarat wal qurbati lan ibadah biasa. Artinya poso tok, waton poso. Ibadah kurban pokoknya ibadah hanya tujuannya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Wal fidyatulan wal fidyatilan fidyah. Wal qurbatilan ibadah marang Gusti Allah wal fidyatilan fidyah. Nah, antara ad-dhahir dan al-madhab ini memang beda. Kalau ad-dhahir itu melihat dari esensi. Kalau al-madhab ini pandangannya langsung kepada Imam Asy-Syafi'i. Pandangannya langsung pendapatnya Imam Syafi'i itu al-madhab. Sesuai dengan madhab Syafi'iyah, puasa sunnah apapun ini disyaratkan ta'rid. Nah, sehingga dalam ta'rid itu menjelaskan dalam niat iki poso apa harus jelaskan. Kalau memang tidak dia ingin poso tok ya poso sunnah. Seperti poso dalail itu ya pokoknya poso li tak korup. Nah, gitu. Tapi dalam fikih dijelaskan di sana di perinci-perinci
Kalau ada orang punya tanggungan qadha Ramadan, maka ketika dia mau, yang mana qadhanya ini adalah muasa. Muasa itu maksudnya ya kapan-kapan boleh. Karena dulu tidak puasanya karena ada udzur, kan muasa. Misal apa namanya? Ada orang masih punya tanggungan puasa Ramadan karena kemarin sakit atau kemarin udzur karo perempuan. Belum diqadha, kemudian dia poso Senin Kemis atau poso sunnah biasa, boleh enggak? Boleh saja. Karena apa? Karena qadhanya itu muasa. Muasa itu ya tidak harus segera. Cuman lebih baik nanti dia selesaikan dulu tanggungannya, yang wajib diselesaikan dulu, lebih baik. Tapi kalau enggak apa-apa. Karena apa? Memang batasnya sampai puasa. Sebelum masuk puasa lagi kan gitu. Puasa. Sama dengan apa namanya, sholat duhur. Waktunya sholat duhur adalah misal jam 12 sampai jam 3. Kita belum sholat duhur jam 2, tapi sholat sunnah dulu gimana? Boleh. Boleh gitu. Sholat sunnah apa ya? Supaya bawa sholat sunnah tahiyatul masjid, bawa sholat sunnah hajat, bawa sholat sunnah istikharah, atau sholat tasbih, boleh. Karena apa? Karena memang meskipun kita belum melaksanakan sholat zuhur, tapi kan kita waktunya muasa, belum waktunya, atau belum, kita nanti masih boleh gitu. Tapi kalau bab puasa kan sudah qadha. Nah, ini sudah keluar. Seorang tidak sholat karena tidur, ada udzur. Nah, ini menurut satu pendapat lagi, dia nggak boleh sholat sunnah kecuali sholat wajibnya diqadha'i dulu. Tapi ulama lain mengatakan bolehlah, karena kalau dia tidak meninggalkan sholat tanpa udzur, kan memang kalau ada udzur kan tidak segera diqadha'i, maka boleh dia sholat sunnah dulu sebelum dia sholat qadha. Tidak, sholatnya tidak karena udzur, memang sengaja, maka dia wajib qadha dan tidak boleh sholat sunnah lain kecuali dia sholat zuhur yang ditinggalkan tadi yang tanpa ada udzur. Sama poso sengaja, memang sengaja tidak puasa, maka wajib qadha. Ini wajibnya segera, dia nggak boleh puasa sunnah dulu karena apa namanya, kemarin puasanya tidak karena ada udzur. Kalau tidak ada udzur berarti kita qadhanya segera, fauron, baik sholat maupun puasa fauron. Tidak boleh kita melakukan ibadah lain, sholat lain, sedangkan kita masih punya sholat yang harus kita qadha'i segera. Kita tidak boleh melaksanakan puasa sunnah lain, sedangkan kita masih punya tanggungan puasa Ramadan yang harus kita qadha'i segera. Nah itu. Jadi bedanya ada udzur dan tidak ada udzur itu di situ itu. Wa anil halimi lan sang Imam Al Halimi wajhun wa halim lan iku saking Imam Halimi wajhun utai wajah. Nah, untuk dari Imam Al Halimi ini ada pendapat tersendiri, ana usatne kelakuan iku la syaraturan den syaratake apa takyin. Ana usat metakyin iku la syaraturan den ora den syaratake apa takyin fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ini aneh lagi. Puasa Ramadan itu wae niatin besok puasa niki cukup. Karena apa? Ora usah diperek Ramadan. Lah iki bulan Ramadan kok. Nah, karena sudah otomatis. Ini menurut Imam Al Halimi gitu loh. Bahkan nawaitu saumaudin niat esuk puasa fardu, cukup. Pasti akan arahannya akan langsung ke Ramadan. Itu menurut Imam Al-Halimi. Tapi kalau menurut ulama yang lain tetap wajib disampaikan puasa apa Ramadan gitu loh. Tapi ya logis juga, alasannya sama-sama kuat. Untuk yang mewajibkan menyebutkan Ramadan karena untuk membedakannya puasa apa. Mungkin karena ini puasa Ramadan harus jelaskan puasa Ramadan dan ora podo karo puasa liya. Tapi untuk Al-Halimi, loh kalau kita itu nggak usah menyebutkan Ramadan nggak apa-apa. Lah wong iki ini sudah bulan Ramadan. Asal kita niat usun puasa wajib, besok mau puasa wajib. Itu pasti otomatis diarahkan ke Ramadan. Tidak mungkin diarahkan kemana-mana. Nah itu menurut Al-Halimi. Jadi alasannya memang rasional. Nah ini
Berarti agama itu juga bisa ditetapkan dengan sebuah pemikiran. Ijtihad itu kan pemikiran. Maka selain dalil nakli, dalil teks dari Al-Quran, nas dari Al-Quran dan nas dari hadis, qaul sahabat dan sebagainya, maka ada dalil lagi yaitu dalil akli. Dalil akli itu ijtihad. Dan ijtihadnya ulama yang ngomong ya seperti itu. Orang ngomong ya seperti itu. Memandangnya itu apa? Ora usah muni Ramadan kira apa-apa. Lho iki ulah Ramadan. Nak wong poso wajib sesuk mesti otomatis diarahkan ke Ramadan menurut Al-Halimi. Nah, alasan itu apakah ditemukan di dalam Al-Qur'an hadis tidak temukan. Nah, gitu. Ini murni ijtihad ulama. Kita sepele kan? Tapi memang di situ itu letaknya Allah memberi akal kita itu di situ itu. Bukan berarti agama ditentukan oleh akal, enggak. Tetap ada dalilnya, tapi masalah-masalah niat ini kan memang tidak dijelaskan. Maka sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas Al-Quran dan nas hadis, maka kita boleh ijtihad. Wa utawi pendapat Al-Halimi ku syadun, jelek. Cuman pendapat ini tidak diterima, mardudun kang den tolak. Ya kan beliau sudah berpendapat kan? Meskipun oleh mayoritas ulama pendapat itu syadun mardudun, tapi belum tentu salah loh. Belum tentu salah, pendapat Imam Al-Halimi itu belum tentu salah. Senajan syadun mardudun tapi belum tentu salah. Kan Imam Asy-Syafi'i kan dalam prinsipnya berijtihad kan seperti itu. Ra'i suwabun yahtamilul khata. Pendapatku sing bener tapi iso wae salah. Wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatmu tak anggap salah ning iso wae sing bener kan gitu. Dalam berijtihad seperti ora kok pendapatmu salah neraka kowe. Oh ora iso. Wong ijtihad kok neraka-neraka kowe. Ijtihad itu orang pemikir, ilmuwan itu menghormati pendapat orang lain. Imam Syafi'i itu seperti itu. Pendapatku tak anggap bener, tapi iso wae salah. Pendapatmu tak anggap salah, ning iso wae sing bener awak. Tapi ada yang menggelitik dari statement ulama, melu wong alim, wong duwe ilmu luwih apik senajan to akhirnya salah. Karena kan al-haq minallah, kebenaran itu dari yang kita tidak tahu, kita ijtihad. Daripada awakmu melu wong ora ndek ilmu senajan to bener. Loh kok begitu? Iya, karena sesuatu yang ditentukan oleh orang yang berilmu ini karena ijtihadnya, karena ilmunya. Dia menentukan itu karena ilmunya, bukan karena kebodohannya. Nah, meskipun salah sakjane ning ora apa-apa luwih apik. Ade ra dosa ora. Lah sing ijtihad dosa ora ya ora. Oh dia sudah ijtihad. Daripada melu wong ora ndek ilmu senajan to sakjane bener. Mergo apa? Benere iki kebetulan ora mergo ilmu lho. Mergo hawa nafsunya, ora mergo nak menurut aku gini karena alasannya gini ora mergo no. Oh nak aku ngene. Nah, itu kan nah aku ngene. Apa alasannya? Wis pokoke ngene iki. Dia enggak punya alasan yang kuat. Meskipun toh benar, tapi benernya karena kebetulan, bukan karena ilmu. Sama dengan orang sholat kan. Orang sholat itu kan syaratnya harus tahu waktunya sudah masuk. Nah gitu. Dia harus tahu, oh ini jam berapa? Jam 12 Oh ya, zuhur sudah masuk. Dia baru boleh sholat. Kalau ada orang waton sholat usolli fardhu dhuhri, tanya, wes zuhur Bang? Malah sholat wis. Wes waton sholat nak wes. Dikira-kira loh, enggak bisa. Dia sholatnya enggak sah, kenapa? Enggak yakin kalau waktunya zuhur sudah masuk. Nah, supaya yakin ada indikasi, ada ilmu, oh jam atau matahari. Itu namanya ilmu, berdasarkan ilmu. Nek waton sholat, wis sholat ae ngono. Itu ndak sah sholatnya. Meskipun kenyataannya dia sholatnya
di waktu duhur. Meskipun kenyataannya waktunya sudah masuk, tapi karena ketika sholat dia nggak tahu dulu waktunya sudah masuk atau belum, maka sholatnya tidak sah. Padha ngono kuwi lho, Lek. Ya, seperti itu. Nah, memang ilmu itu memang harus, Islam itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu itu. Merasa karepe dhewe. Naam yo bener la yusaratu ran disyaratake apa ta'yin sunati, nyatakake sunah alal madhabi ing atase kaul kang madhab. Artinya tidak usah sunatan lillahi taala. Misal ada orang usoli salat tarawih, usoli rakaat tarawih. Usoli at-tarawiha boleh. Usoli at-tarawiha rakaataini. Utawa usoli rakaataini minat tarawih. Ora saat gawe sunatan lillahi taala boleh. Bahwa ini niat insun salat tarawih 2 rakaat Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Kalau ibadah sunnah. Alal madhab ing atase pendapat menurut madhab Asy-Syafi'i. Wa nadhiru tawi padane utawi padane masalah fi sholatin dalam salat iku ana usatne kelakuan iku la yustartu ran den syaratake apa ta'yinul yaumi nyatakake dina. La fil adai ora ing dalam ada wala fil qadha lan ora ing dalam qadha. Fa yakfi mongko cukup fi ing dalam apa namanya ta'yin apa faitatu dhuhri lafat faitatu dhuhri. Misal kita salat qadha, salat qadha atau ya kan, atau puasa qadha. Kita salat qadha lah. Kita salat kemarin meninggalkan salat hari Senin. Zuhur hari Senin. Ini tidak harus kita menjelaskan usolli fardhu dhuhri arba qadhaan liyaumis naini. Enggak usah disebut harinya. Itu enggak usah. Karena dia secara umum dia punya tanggungan satu zuhur. Itu aja. Jadi enggak usah disebutkan zuhur dina Senin tanggal piro ya. Walah repot man. Itu tidak disyaratkan. Karena secara otomatis ketika kita sholat zuhur qadha, maka otomatis ini untuk menambal kemarin zuhur yang kita tinggalkan. Nah, itu. Cukup fa'itatad dhuhri usolli atau fa'itatad dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati gitu. Fardhu lillahi ta'ala gitu. Tapi kalau kai qadhaan enggak boleh. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin qadhaan boleh. Kalau enggak kayak adaan gimana Pak? Kita sholat zuhur tapi tidak kayak adaan. Padahal kita ada. Kita sholat ada, mau sholat zuhur. Ini bukan karena qadha, karena waktunya sudah zuhur. Kita harus memakai adaan tidak? Kan sekarang kan kita pakai adaan kan. Usolli fardhu dhuhri arba'atin mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Nah, itu di fikih dijelaskan. Kalau kita tidak punya tanggungan sholat zuhur qadha, maka tidak usah pakai adaan tidak apa-apa. Pokoknya niat ingsun sholat zuhur. Niat ingsun sholat fardhu zuhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Ora usah kayak adaan apa-apa. Asalkan kita tidak punya tanggungan sholat zuhur. Orang di sholat qadha lah itu. Maka secara otomatis sholat yang dilakukan itu ya ada. Itu seperti itu. Nah, kalau kita punya qadha zuhur yang belum dilakukan, maka mayoritas ulama harus menyebutkan ada adaan. Supaya zuhurnya ini tidak untuk nyarutang kemarin. Gitu. Kalau dia punya qadha yang belum dilakukan, maka dia disyaratkan menyebutkan adaan. Gitu. Adaan itu apa? Ya dilakukan sekarang ini. Ini sholat untuk sekarang ini itu ada. Kalau qadha ini sholat untuk kemarin. Tapi kalau kita nggak punya tanggungan sholat zuhur, ya semoga nggak usah pakai adaan, tidak apa-apa. Ini kalau dibahas di kitab fikih lah. Ini kan kita membahas kaidahnya. Kaitannya bukan karena kalau fikih kan sudah jadi. Ini kan kita mengungkap
misteri di dalamnya. Wala yustaratu ora den syaratake apa yakula ing ngucap sapa wong yaumal khamis ing dalam dina Kamis. Wa qiyasu utawi padane perkara takot damel kang wis dadi dingin apa mah. Fi nawafil ing dalam pira-pira salat sunah al murattabati kang den kaitake istiratan niati ing iku waqiyasuma utawi iku istiratu takyini nyaratake jelasake ngibadah ing dalam niat takyin itu nyaratake jelasake jeneng ibadah ing dalam niat fi rawati bisaumi ing dalam poso rawati saum kasaumi contone kasaumi arafata kaya poso arafah wa asyura alan poso asyura wa yamil bidi lan poso dina putih tanggal 13, 14, 15 itu. Untuk puasa-puasa rawatib seperti poso Arafah, Asyura, poso 3 dina setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Nah, itu disyaratkan takyin. Disamakan, maka harus ada takyin untuk membedakan antara itu puasa biasa atau puasa nazar atau puasa qadha. Maka harus ada takyin. Waqad dzakaran teman-teman nutur sapa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam syarah kitab Muhadzab. Bahasan ing pembahasan. Walam akif lan ora kandhek sapa ingsun ala naklin ing atase nukil fi ing dalem bahasan. Wa utai bahasan iku dhairun kang jelas. Apa yang dibahas idalam nakul nalikane ora nukil sapa kita bi khusuliha kelawan hasile apa ki mau kelawan hasile endi sing muanas ndi bi khusuliha kelawan hasile iki ibadah biaya saumen kelawan endi-endine poso. Kana ana apa saum. Katahiyati kaya tahiyat. Di dalam Syarah Nawawi itu ada pembahasan yang dilakukan oleh Imam Nawawi, tapi ini lebih ekstrim. Artinya Imam Nawawi wis ora usah ana nawaitu sauma hodinil arafah ora usah gitu. Pokoknya poso itu sudah cukup lah. Kalau menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Tapi ini tidak saya munculkan, pembahasannya tidak saya munculkan. Imam As-Subki tidak memunculkan, Imam Suyuti tidak memunculkan, karena di sana pembahasannya ekstrim. Poso-poso ini podo karo tahiyat, sepenting pas Arafah ono poso. Jadi awakmu niat esuk poso ngono tok cukup. Poso Asyura ya pokoke poso, ora usah niat ingsun poso Asyura, ora usah menyebutkan kata Asyura. Niat esuk poso itu sudah cukup menurut pembahasan An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, itu kitab Majmu'. Jadi kitabnya Nawawi itu Muhadzab itu dikarang sendiri, kemudian disarai sendiri, dijelaskan sendiri. Ya, itu luar biasa Nawawi itu. Uripe habis untuk ngarang kitab, untuk meneliti hukum. Nah, kalau ulama-ulama saya kan ora sibuk nulis buku, sibuk pidato, sehingga ketika mati ya wis sing isih mekasete kalau YouTube gitu. Tapi santri-santrinya tidak bisa belajar langsung. Nah ini ya lebih bagus lah kalau meskipun hanya lewat ceramah lumayan ada dokumentasinya, tapi kan lebih bagus kan lagi kan kalau di Mudawwan dia membuat buku yang nanti ketika para ulama itu sudah meninggal dunia ada buku yang nanti diwariskan ke murid-muridnya. Ini yang berperan sudah murid-muridnya.
Jadi ketika ada ulama mengarang buku, ini biasanya tidak populer karena apa? Muridnya tidak mempopulerkan. Muridnya tidak malah tertarik. Ini jenisnya murid geblek. Gitu. Loh, kenapa madhab itu kita hanya boleh mengikuti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad? Karena ini murid-muridnya membukukan pendapatnya. Jadi ulama ini menulis buku, kemudian muridnya mengembangkan paham itu dengan buku-buku. Sehingga sampai sekarang yang autentik, gitu. Yang bisa dipertanggungjawabkan madhab itu ya 4. Karena apa? Murid-muridnya mengembangkan dalam sebuah buku. Madhab banyak, Daud At-Turi, Sufyan Ats-Tsauri, banyak. Pendapat yang aneh-aneh itu tikus halal ya ono. Bisa kita ikuti karena apa? Karena tidak mudawan. Murid-muridnya tidak mempertahankan pendapat ulama itu. Sehingga kalau kita mengikuti ulama pendapat itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Tidak bisa dibenarkan karena apa? Kita tidak tahu persis cara mereka menggali hukum. Nah, gitu kan. Kita tidak tahu usulnya, tidak tahu kaidahnya. Moro-moro kok melu. Nah, ini berbahaya. Itu. Kalau madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Ahmad, ini kan ada usulnya, ada kaidahnya ada. Sehingga terus murid ya juga mengembangkan, sehingga madhabnya banyak. Nah, sing akeh itu madhab Syafi'i. Dunia iki sing akeh madhab Syafi'i. Mergo napa? Ulama-ulama Syafi'i itu kreatif nulis doang. Dan berdakwah, mengembangkan ilmunya gurunya. Gitu pengaruh sebenarnya. Pengaruh. Gitu. Kayak biasanya kita nyantri di mana? Itu biasanya pemikirannya santri kan mengikuti gaya pemikiran kiainya biasanya. Nah, gitu. Karena apa? Karena di pesantren itu misal di situ ada karya-karya yang ditulis oleh kiai-kiainya, sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh gurunya. Tapi nak kiai iki ora duwe tulisan, tidak punya pemikiran. Nah, yo murid-muridnya bebas. Itu, muridnya bebas. Artinya tidak bisa meniru cara berpikir gurunya. Sebab gurunya nggak punya tulisan, nggak punya karya, nggak punya yang bisa dikembangkan oleh muridnya. Biasanya seperti itu. Kama sayati, kama kalau keterangan sayati kan bakal teko poma. Wa anil bazar, wa anil barozi, wallahu alam bisawab. Stik-stik wae iki. Terangane akeh apa. Ya niate ora posonan, niate ora khatam ya. Pokoknya niatnya barukan. Tapi ini insya Allah nanti habis lebaran tak baca terus. Boh, waktunya menyelesaikan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.